There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman saya tentang cerita hijrah kita. Kita akan sharing-sharing bersama teman-teman mengenai cerita hijrah. Jadi apa aja yang kita lakukan dan hai guys, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya sedikit ya, saya di sini akan menceritakan tentang hijrah saya. Pada awal mula sejak waktu itu sekolah MTS ya, mulai untuk memakai hijab gitu. Tetapi masih kayak pakai hijab tapi pakai celana. Nah, semenjak beranjak masuk kuliah, nah semenjak kuliah itu masih ingat semester 2 gitu ya. Di situ ya ketemulah banyak teman yang soleh dan solehah gitu ya pastinya. Amin. Ya nih. Dan saya tuh kayak melihat mereka tuh kayak masya Allah gitu ya, kayak terketuk hati pengen gitu hijrah kayak ya menutup aurat seperti itu gitu. Nah sebelum masuk kuliah pun ya saya pernah bernazar gitu ya. Kalau kan saya masuk kuliah tuh mahasiswa ya. Nah saya pernah bernazar kalau misalkan saya diterima gitu kuliah, saya akan berhijrah gitu. Dan alhamdulillah saya masuk kuliah diterima, dan di situ saya berkenalan lah dengan teman-teman, dan ada beberapa teman gitu ya yang awalnya mengajak saya untuk kajian dan sebagainya. Nah ada juga teman yang mengajak untuk ikut UKM Rohis gitu ya. Dan di situ kayak saya tuh masih malu gitu. Tapi semakin diajak gitu sama teman-teman, semakin kayak pengen hijrah dan pengen nepatin nazar itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah masuk ke UKM UDMI ya, UKM UDMI, dan alhamdulillah gitu di sana saya mulai belajar untuk hijrah, yaitu hijrah menutup aurat dan banyak belajar ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu untuk menutup aurat sudah menutup secara syar'i gitu. Alhamdulillah ya, semoga istiqomah lah. Amin. ya terima kasih ya kepada Teh Selfie telah menceritakan cerita hijrahnya dari awal sampai sekarang. Semoga istiqomah ya Teh Selfie. Amin. Dan lanjut kita akan mendengarkan cerita dari Teh Desi. Gimana, udah siap Teh Desi? Insya Allah siap. Udah siap, jadi kita dengarkan cerita hijrah Teh Desi dari awal ya. Gimana Teh Desi cerita awal hijrahnya Teh Desi? Bismillah, alhamdulillah ya. Kalau misalkan di hijab syar'i itu dari kelas 2 SMK, alhamdulillah cuman masih buka tutup. Jadi kalau misalkan keluar mau main gitu baru pakai hijab, kalau di rumah belum pakai hijab gitu. Dan alhamdulillah pas kelas 2 SMK itu awalnya pakai kerudungnya biasa yang dikesampingin gitu ya, sampai nggak nutup aurat gitu ya, nggak nutup dada gitu. Cuman karena ada salah satu teman yang benar-benar mengingatkan ya sampaikan Kak, ya Allah gitu, benar-benar ini mah teman yang Masya Allah diingat banget gitu.
jadi contoh, jadi inspirasi ya buat saya gitu. Dan ya alhamdulillah kalau ya pakai celana masih kadang-kadang masih pakai celana sampai sekarang pun gitu. Dan alhamdulillahnya setelah masuk kuliah belajar istiqomah, walaupun di rumah pun masih buka tutup, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu sering dibuka gitu. Dan ya alhamdulillah masuk ke KM UDMI pun di lingkungannya yang alhamdulillahnya masya Allah gitu, teman-temannya selalu mengajak dalam kebaikan, terutama alhamdulillahnya gitu selalu mengingatkan. Dan ya kayak misalkan kelihatan rambut sedikit pun diingatkan gitu ya, masya Allah gitu, alhamdulillah. Begitu. Terharu ya. Semoga kita semua istiqomah ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Desi ya yang telah menceritakan. Ya. Oke, kita lanjut sama teman aku yang ada di sebelah aku ini ya. Dulu ya. Kok deg-degan ya? Ceritakan cerita hijrah Teh Yuli dari awal sampai sekarang. Cerita hijrah yang pakai kerudung apa gimana nih? Ya pokoknya dari awal Teh Yuli, gimana sih hijrah itu menurut Teh Yuli gitu ya? Kalau hijrah mungkin kalau dulu pas saat mau masuk SMP sih di situ seketika ingin menggunakan hijab gitu ya, karena keluarga pun mungkin salah satu faktor utama yang membuat motivasi bagi saya sendiri gitu. Lalu saat masuk ke SMK di situ tiba-tiba ada gerakan dari hati untuk masuk ke ekskul Ikrom. Nah, saat masuk ke ekskul Ikrom itu saat kajian dari salah satu pembina ekskul Ikrom tersebut, seketika ada cahaya yang bikin hati tuh tenang gitu. Bawaannya tuh ingin berlama-lama gitu di majelis ilmu gitu. Dan entah kenapa makin kesini makin nyaman gitu untuk menggunakan pakaian yang syar'i gitu, mendalami ilmu agama gitu. Dan ya kayak hukum alam juga gitu, seketika Allah dekatkan teman-teman yang soleh dan soleha gitu. Seketika itu di situ langsung banyak sharing pastinya gitu kan ya dengan teman-teman gitu. Kalau ada apa-apa pasti minta solusi gitu, minta ya jalan keluar lah gitu intinya mah. Mau itu ke pembina, mau itu ke teman-teman yang pastinya memiliki ilmu yang lebih baik gitu ya dari saya gitu, karena pastinya saya masih banyak kurang ilmu gitu. Terus akhir-akhirnya ya gitu, entah kenapa makin kesini tuh makin ya Makin yakin gitu ya? iya gitu, makin hati tuh serasa tenang gitu, makin ingin mendekat banget ke Allah gitu. Namun namun saat masuk kuliah atau berpisah gitu dengan teman-teman yang saat SMK tersebut gitu, hati ya pasti hati sedih banget lah ya gitu. Iya, Kehilangan ya, banget itu kehilangan ya. banget. Yang dari awal Nah, benar-benar gitu. ngajak kita dalam kebaikan. Iya gitu. Yang biasanya ada apa-apa di sharing bukan hanya sekedar curhat gitu, tapi curhatnya tuh yang menimbulkan solusi bagaimana kita menanggapi masalah tersebut dan diamalkan ilmu tersebutnya, seperti itu. Kemudian di SMK tuh di kuliah maksudnya tuh sebenarnya bingung gitu. Ini siapa lagi gitu yang bisa seperti itu gitu. Sempet ngedown sih sebenarnya gitu. Cuman pastilah gitu nggak boleh ngedown gitu. Pasti Allah kasih yang lebih baik gitu. Pasti Allah tunjukkan orang-orang yang bisa saling membantu, bisa saling merangkul, bisa saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Dan alhamdulillahnya di UDMI salah satunya gitu ada ya contohnya ya kalian semua gitu yang soleh-soleha gitu. Amin. Amin ya Allah.
dan ya mungkin salah satu yang bikin teman-teman yang selain ini atau yang hijrah-hijrah lainnya dari yang hijrah pun ayo kita ajak untuk mari kita berhijrah, coba dong rasakan bahwa hijrah itu sebenarnya enak loh gitu. Dan susah ya sebenarnya, karena yang susah itu niat kita sendiri sebenarnya ya, balik lagi kepada niat kita sendiri, niat kita tuh lillah atau karena Tuhan nih gitu. Kalau misalnya hanya karena Tuhan, hijrah tuh enak gitu, nggak sesulit yang dibayangkan. Dan dia balik lagi ke niat gitu. Kalau misalnya niatnya karena lillah, ya pasti insya Allah istiqomah dan pasti Allah pun selalu membantu. Jangan lelah berputus asa dari rahmat Allah. Pasti kita yakin, harus yakin dan pasti bisa insya Allah. Ya, insya Allah. Wah, masya Allah sekali ya mendengar cerita-cerita teman-teman aku semua ya, luar biasa, masya Allah. Semoga istiqomah ya, luar biasa. Amin dan amin. Ya, terima kasih buat Julian yang barusan telah menceritakan cerita hijrahnya. Nah, sekarang siapa nih yang? Ya, Teh dong ya. Pastinya dia. Gimana sih? Kan Teh udah nanya-nanya nih gitu ke kita ya. Nah, sekarang kita yang nanya ke Teh. Rasanya suka gimana ya? Gimana dong? Ceritakan dong Teh, gimana? Cerita hijrahnya. Kok jadi kagum kayak gini ya? Teman-teman gimana ya kalau misalkan cerita hijrah kayak gini suka agak terharu ya teman-teman, karena kalau misalkan mendengarkan cerita saya nih ya, dikit aja cerita dari awal saya memakai hijab dulu ya teman-teman, boleh ya cerita dikit. Kalau awal cerita pakai hijab sih emang dari dulu udah pakai hijab ya teman-teman, cuman lepas pakai kayak gitu lah ya. Ya namanya juga masih anak-anak yang polos-polos kayak gitu lah. Kalau misalkan lihat orang yang suka pakai hijab, kayaknya kok juga harudang gitu ya kalau Sundanya gitu. Terus kalau misalkan pakaian yang panjang gitu, itu pakaian apa sih gitu. Emang tahu sih pakaian yang syar'i, cuman kok melihatnya kayak gerah gitu ya. Mungkin apa ya, dari Allah mungkin sudah ditakdirkan aku harus ya bertemu dengan teman-teman yang masya Allah luar biasa gitu, nggak pernah dibayangkan aku bakal dapat teman yang alhamdulillah gitu, gimana ya, susah bilangnya, yang benar-benar saking wow gitu, luar biasa masya Allah gitu. Ya awalnya sih awal banget itu pas awal masuk kuliah itu, di situ ada penampilan dari UKM, salah satunya di USMI gitu ya. Pengen tahu banget gitu itu kayak apa sih gitu. Terus pakaiannya juga luar biasa gitu ya, masya Allah sekali, istiqomah banget, soleh dan soleha teman-temannya pasti semua gitu ya. Terus tanya-tanya gitu ya di situ, pakaian aku juga belum tertutup lah intinya, tertutup sih berkerudung, cuman belum begitu lah. Terus tanya-tanya mencoba masuk organisasi, terus di situ dikasih sharing beberapa sharing, terus akhirnya tahu ya ternyata kewajiban wanita itu emang harusnya menutup aurat ya dengan sempurna, walaupun ya bukan membungkus tapi menutup aurat itu. Ya walaupun mungkin dari zaman sekarang juga banyak ya yang menutup aurat, cuman ya karena berproses ya gitu, manusia itu emang berproses, dan hijrah itu emang proses juga, nggak langsung misalkan kita kayak belum hijrah gitu ya, tapi apa yang hijrah langsung aja gitu hijrah, atau enggak langsung lah, balik lagi ke niat kita sendiri ya, balik lagi ke niat kita sendiri, apa mau hijrah atau cuman ikut-ikutan tren aja gitu. Ya di situ mencoba awal-awalnya pakai pakaian panjang gitu ya, terus rasanya emang gimana ya, pantas gak sih gitu aku pakai pakaian yang kayak gini gitu ya, karena emang ya gak ada kata terlambat gitu. Dan alhamdulillah dari situ berdoa sama Allah gitu ya, kalau misalkan ini udah jalannya kayak gini, aku takdirnya harus bertemu dengan orang-orang soleh dan soleha, semoga
semoga aku juga bisa ikut ya gitu dengan ya amin ikut ke Jepret gitu ya soleh-solehannya begitu ya cerita kalau dari aku teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman telah mendengarkan curhatan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesalahan berasal dari kami dan kesempurnaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saksikan di YouTube Udmi Ngaji Official. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.